penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Senin sore, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan duka atas jatuhnya pesawat Trigana Air di Pegunungan Bintang, Papua. Jam 14.55, pesawat Trigana ATR 42 hilang kontak dalam perjalanan dari Jayapura menuju ke Oksibil di Papua. Dan sampai saat ini laporan terakhir yang saya terima, saya selalu mengikuti proses yang ada. Jadi tim evakuasi gabungan antara Basarnas, BPD, kemudian TNI dan Polri tadi siang sudah menuju kepada titik yang diperkirakan menjadi tempat jatuhnya pesawat Trigana Air. Baru saja saya mendapatkan laporan bahwa tim evakuasi darat sebetulnya sudah mendekati titik yang diperkirakan jatuhnya pesawat itu, kurang lebih 4 kilo dari titik itu, tetapi karena hari telah malam dan juga karena cuaca akan dilanjutkan besok pagi. Sekali lagi saya menyatakan berduka atas musibah kecelakaan ini. Kita berdoa yang terbaik bagi kru dan para penumpang. 4 di antara lokasi jatuhnya pesawat Trigana Air setelah melakukan upaya pencarian sejak Senin pagi. Dalam keterangan persnya di Lanut Jayapura, Papua, Kepala Basarnas Marsikal Madia FHB Sulistyo mengatakan pencarian pesawat ditempuh dengan jalur udara dan darat. Menurut Sulistyo, lokasi jatuhnya pesawat Trigana terpantau dari bahkan tim udara juga melihat adanya serpihan pesawat serta pohon-pohon yang rusak dan terbakar di titik lokasi ditemukannya pesawat. Serpihan pesawat Trigana Air terlihat di ketinggian 8.500 kaki atau 7 mil dari landasan Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Lokasi pesawat berada di kawasan hutan yang masih asli dan belum pernah dirambah manusia. Menemukan kemungkinan 98% lokasi point of impact dari pesawat yang kita cari. 98%. Kenapa 98%? Karena yang 2% ini saya masih menunggu secara visual dari tim rescue unsur darat maupun nantinya udara bisa datang sendiri, menyaksikan sendiri di lokasi yang kita duga kuat itu adalah impact dari pesawat. Paham ya? Jadi saya pastikan baru 98%. 2% kita menunggu kehadiran tim rescue untuk berada di lokasi. Tim DVI Polri Senin kota tim DVI Polri ke Jayapura untuk membantu tim DVI Papua mengidentifikasi korban jatuhnya pesawat Trigana Air yang jatuh di Pegunungan Bintang Minggu sore melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tim DVI Polri yang diberangkatkan terdiri dari 3 anggota dari tim DNA, dokter gigi forensik, dan patologi forensik, yaitu AKBP Ahmad Fauzi, Komisaris Polisi Bambang, dan Ajun Komisaris Polisi Hastanto. Tim DVI Polri dikirimkan untuk membantu mengidentifikasi para korban jatuhnya pesawat Trigana Air di Pegunungan Bintang. Ya, tentu kita di sana akan membantu tim DVI Papua dalam rangka ya identifikasi korban-korban Trigana. Berapa jumlah tim DVI? Sementara kita diberangkatkan baru 3. Itu tadi dari DNA, strategi forensik dan patologi forensik. Untuk perkembangan nanti apakah perlu menambah, nanti tergantung situasi di sana. Keluarga Trigana Air yang jatuh di distrik Okbape, Pegunungan Bintang, Papua terus mendatangi posko Crisis Center di Jayapura, Papua. Sementara suasana duka menyelimuti rumah keluarga pramugari Trigana Air, Dita Amelia. Sejumlah keluarga penumpang pesawat
pesawat Trigana Air terus mendatangi posko krisis center yang ada di Bandara Sentani Jayapura. Para keluarga penumpang berusaha mencari kepastian mengenai nasib keluarga mereka. Mereka berharap tim SAR memberikan informasi yang jelas agar para keluarga penumpang tidak merasa kebingungan. Sementara itu, salah satu pramugari yang bertugas di Trigana Air adalah Dita Amelia Kurniawan. Suasana duka menyelimuti keluarga Dita Amelia. Rumah keluarga Dita di Jalan Kramat Jaya, Koja, Jakarta Utara pun terus dikunjungi keluarga dan rekan-rekan Dita. Pihak keluarga mengatakan terakhir mendapatkan kabar saat Dita akan terbang menuju Oksibil. Dan dia setiap mau take off dan lain dia selalu informasi ke mamanya gitu. Mau take off, mau udah landing gitu. Berarti memang sebelum take off seperti kabar ya? Iya. Gitu ya. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu beritanya itu pertama kali udah ketemu? Kalau pertama kali tahunya itu saya juga tahunya awalnya kalau keluarga saya nggak tahu dari saya tahunya mamanya Dita itu sudah di Trigana gitu, dan kalau saya memang kebetulan ada yang menginformasikan. Ya kita terimalah kejadian seperti ini ya. Sementara itu, keluarga dari pramugari Ika mendatangi kantor Trigana Air di Jakarta Timur yang juga menjadi posko informasi untuk mencari tahu tentang jatuhnya pesawat Trigana Air di distrik Okabape, Pegunungan Bintang, Papua. Pihak keluarga dari pramugari Ika mengaku bersedia jika diberangkatkan ke Jayapura untuk membantu proses identifikasi. Tim Liputan, Metro TV. Keluarga Jakarta akan segera berangkat ke lokasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Metro TV Raka Susanto yang saat ini berada di rumah korban. Raka, apakah keluarga ada yang berangkat ke Papua hari ini? Sylvia, diinformasikan pada pukul 12 malam nanti keluarga dari korban jatuhnya pesawat Trigana di Papua ini akan diberangkatkan langsung oleh maskapai Trigana. Keberangkatan ini sendiri memang diakomodir dari mulai proses keberangkatan sampai dengan akomodasi selama berada di sana, dan tidak ditentukan berapa lama keluarga berada di sana. Sylvia, untuk mengetahui lebih detail terkait dengan keberangkatan dari keluarga, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah keluarga korban dari pramugari Dita Amelia yang menumpang ataupun bertugas di pesawat Trigana Air dengan Ibu Reani yang merupakan ibu korban. Ibu, sejauh ini keberangkatan yang akan dijalankan oleh keluarga ini sudah persiapannya sudah sampai mana, dan komunikasi dengan pihak Trigana ini seperti apa, Bu? Yang aku tahu, karena kan yang iniin kan adik aku sama papanya kemarin, dan kebetulan pihak dari Trigana katanya semalam juga udah kesini mengabarkan bahwa nanti kita dijemput oleh oleh pihak Trigana sampai kita diberangkatkan di sana dan disiapkan penginapan, dan sampai di sana kita juga nggak tahu sampai berapa lama. Nah, setelah itu nanti kita dipulangkan kembali, itu pun semua ditanggung oleh Trigana semuanya, oleh pihak Trigana semuanya. Sejauh ini informasi yang keluarga dapat dari kondisi terakhir di Papua itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Yang aku sih sebenarnya nggak tahu, karena memang aku tuh nggak kuat gitu. Baru ini doang nih aku kuat lah istilahnya, karena semalam aku udah mimpi anak aku dan aku udah pasrah. Aku yakin pasti ada apa-apa sama Dita, karena kemarin-kemarin ini aku hanya curiga semua keluarga dari pihak teman-temannya Dita pun atau lain menyembunyikannya dari aku. Tapi kalau yang lain-lainnya mereka cerita, mungkin karena ngelihat kondisi aku yang nggak kuat kan nerimanya gitu. Makanya pas malam aku mimpi, aku nanya sama adik aku, apapun itu hal yang terburuk apapun harus ikhlas. Cuman aku udah nginiin semuanya sampai aku lihat adiknya Dita sampai nangis kayak gitu. Aku udah keyakinan bahwa Dita tuh udah nggak ada. Oke, sejauh ini informasi pertama kali Ibu mengetahui bahwa putri Ibu menjadi salah satu korban dari pesawat yang jatuh atau hilang kontak di Papua ini seperti apa, Bu? Jadi
aku tuh nggak tahu beritanya karena tujuannya waktu itu aku tuh mau daftarin Dita untuk kuliah. Jadi aku pergi ke Kalibata, ke rumah Ian karena memang mamanya Ian mau anterin aku untuk daftar ke Universitas Unija. Dan aku sama sekali nggak ada merasa gimana, nggak ada firasat yang gimana-gimana. Cuman aku males aja kok, ini taksi juga dipesan juga lama gitu kan. Akhirnya aku berangkat dari rumah tuh sekitar jam 3-an. Nah terus mamanya Ian sempat, mama di mana? Ya aku udah di taksi mama, udah. Aku jalan kayak nggak ada perasaan apa-apa. Pas sampai situ aku bilang, mama aku udah di lobi. Oh ya udah. Terus mamanya Ian turun. Aku bilang, mah, kok belum siap? Iya bentar ganti baju gitu. Ya soalnya sampai jam 5 pendaftaran tutupnya. Aku naik ke atas terus udah gitu aku lihat ada Rizky. Terus aku nanya, mama, Maya sama Ian mana? Dia bilang ada tuh di kamar. Ya udah biasa kan, aku nggak ada pikiran yang gimana. Baru aku pas duduk, tahu-tahu aku dengar handphone aku bunyi. Terus diambil sama Maya, dibawa ke kamar. Dari siapa? Enggak, mereka kan nggak mau ibaratnya giniin aku. Akhirnya ayo dong mama, kita berangkat, ada apa ini? Aku bilang gitu. Terus iya, nama Maya keluar dari kamar nangis. Aku bilang ada apa? Pesawat Dita katanya lost kontak. Aku nggak percaya. Terus jam berapa? Iya mama, lost kontak. Akhirnya aku nggak jadi daftarin Dita, kita siap-siap ke Trigana. Aku ke Trigana sama mamanya Ian, Maya, Ian, sama Rizky. Sementara papanya kan belum bisa dihubungin kan. Ya udah kita ke Trigana, ya disambutlah dengan pihak Trigana. Kebetulan di situ juga ada Eca. Aku nanya, iya bener cuman belum diketemukan. Ya udah kita nunggu di situ sampai papanya Dita juga datang, sama adik saya juga datang, nunggu di situ. Sabar ya, belum ada ini gitu. Ya udah, tapi nanti kita sama-sama. Jadi udah ibaratnya sama orang Trigana, ya udah nanti kita ini untuk ke Papua gitu. Sejauh ini harapan ibu berangkat ke Papua ini seperti apa, Bu? Aku sih ya namanya seorang ibu ya, meskipun ibaratnya ada berita yang nggak tahu, aku berharap semoga anak aku sih nggak ada apa-apa gitu. Cuman kan ya nggak tahu lah, semuanya kita serahkan sama Allah aja. Aku juga ibaratnya udah ikhlas dah, mau gimana lagi. Ternyata Allah lebih sayang sama dia. Kalau memang hal yang terburuk pun yang terjadi, aku udah harus siap gitu. Siap Ibu, terima kasih untuk waktunya. Kami turut berduka, semoga Ibu bisa cepat ketemu dengan Dita. Terima kasih Ibu. Sylvia, demikianlah perbincangan saya dengan keluarga salah satu korban pesawat Trigana Air yang jatuh di Papua. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Raka Susanto melaporkan langsung dari rumah salah satu korban pesawat Trigana Air.